Yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ke-7 di mata kuliah sistem multimedia, kita akan lebih kepada flashback di materi-materi pertemuan pertama sampai ke-6. Dan karena pertemuan ini memang pertemuan terakhir sebelum nanti 2 minggu depan itu adalah tentang UTS. Kita akan mulai UTS. Nah, di UTS ini ada beberapa pertanyaan mungkin akan muncul ya. Yang pertama yang kita rangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Nah, itu apa itu sistem multimedia. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian sistem dan apa itu pengertian media gitu. Jadi multimedia itu dibagi dua, ada multi berarti banyak, sedangkan media itu suatu yang dipakai atau yang dibawakan. Nah, definisi sistem ini adalah suatu himpunan suatu benda ya. Jadi kumpulan suatu benda. Jadi nyatakan bisa nyata atau bisa juga abstrak. Jadi terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan atau berhubungan. Jadi seperti sebuah organisasi ya. Nah, ini berketergantungan saling mendukung satu dan yang lainnya dan membentuk suatu kesatuan atau unity ya, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Itu sistem. Nah, sedangkan multimedia itu lebih kepada penggunaan komputer menjanjikan beberapa penggabungan seperti teks, suara, gambar, animasi, video, dan yang lainnya dengan alat bantu atau tools ya. Dan sehingga pengguna dapat bernavigasi dan berintegrasi ya, dengan karya dan berkarya atau berkomunikasi ya. Nah, jadi apa sistem multimedia? Jadi sistem multimedia itu gabungan dari dua hal yang tadi ya. Jadi suatu sistem yang dapat mensupport secara integrasi, menyimpan atau mentransmisi atau merepresentasikan sejumlah media atau disket digitalnya berupa teks, grafik, citra, audio, video, dan komputer. Nah, jenis multimedia ini ada beberapa hal, ada multimedia linear dan interaktif. Jadi kalau linear itu seperti contoh film, tutorial video gitu, televisi, radio, atau mungkin juga kita ketika kita nonton bioskop itu linear. Nah, kita bisa nonton bioskop bisa ada suaranya, bisa ada gambarnya, gitu ya. Nah, sedangkan interaktif itu kita bisa mengontrol, atau bisa berinteraksi secara langsung. Seperti contoh apa? Pembelajaran interaktif atau bermain game gitu ya. Jadi ada timbal baliknya di sana. Nah, ada proses produksi konten multimedia. Jadi ada proses produksi kalau digambarkan ini mungkin dari mulai teks, grafik, animasi, video, musik itu diproses melalui sebuah proses menggunakan sebuah software, ditambahkan visual efeknya, ditambahkan interaktifnya, ditambahkan sound efeknya, lalu dihasilkan sebuah multimedia produk. Bisa di posting atau bisa disalurkan lewat TV, lewat film, internet, musik dan sebagainya gitu ya. Nah, ini perkembangan ya, perkembangan multimedia ya. Jadi multimedia ada media teks, video, audio, animasi sampai special effect. Jadi dari berbagai macam hal tadi, TV itu beberapa hal itu bisa dilakukan kecuali interaktif sampai ICT. ICT dan tutorial itu bisa dilakukan semua gitu ya. Kalau game juga bisa dilakukan semua. Kalau radio itu cuma ada audio dan special effect saja gitu ya. Nah, itu beberapa multimedia ya, multimedia gabungan multimedia. Nah, ada istilah konversi. Nah, konversi ini menempatkan atau mengecilkan RAW ya. Jadi ke dalam konversi multimedia menempatkan RAW media mengkonversi multimedia yang mutlak mengingat ukuran RAW data media sangat besar. Bisa suara, bisa image atau juga video. Nah, memperkecil sebuah data atau menyimpan atau mentransmisi itu ada berdasarkan dibagi dua. Ada dialog mode, ada retrieval mode. Nah, proses dialog mode itu adalah penerimaan data secara real time. Jadi terus menerus. Seperti contoh video conference ya. Jadi kalau ketika kita uh, video apa video call dengan teman kita lewat apa lewat WA atau apa meskipun kamera depan handphone kita itu bagus tapi ketika terkirim ke teman kita ternyata gambarnya jadi jelek ya dan pikselnya jadi besar-besar gitu ya. Nah, atau jadi kualitas jadi rendah karena itu ada konversi ya, ada konversi sehingga
si suara dan si gambar bisa terkirimkan, cuman ukurannya harus lebih kecil gitu ya. Jadi dari yang harusnya besar menjadi lebih kecil supaya memang bisa bisa datang ke teman kita ketika kita berkomunikasi lewat video call. Nah, mungkin di kemudian hari video call itu bisa menggunakan audio dan video yang memang ukurannya videonya 4K gitu, audionya Dolby gitu ya. Nah, kalau mengingat dengan kecepatan internet yang lebih bagus ya, jadi itu akan bertahap sih. Nah, terus ada retrieval mode, ini lebih kepada penerimaan yang tidak real time. Jadi contohnya seperti akses random, client server ya, klien dilakukan seperti menghadap data atau bersifat interaktif ya. Jadi tidak terus menerus. Nah, konversi ini didasarkan pada outputnya ada lossy dan non lossy. Jadi kalau lossy itu ketika dikompres dan dikembalikan lagi ya, jadi ketika dikecilkan dikembalikan lagi ukurannya hampir sama seperti sebelumnya. Sedangkan lossy ya, lossy ini ketika dikecilkan terus dikembalikan itu tidak akan eh, kembali seperti semula ya. Jadi ada tapaknya gitu ya. Nah, jadi contoh ini ada kedalaman warna. Jadi kedalaman warna seperti bit, satu bit itu dalam monokrom, ya cuma ada dua warna, hitam putih, ada glacier itu ada 16 warna, ada gray, ada 256, ada high color, ada true color sampai 16K ya, warna gitu ya. Itu semakin kesini semakin besar, semakin tajam, semakin banyak warna yang dihasilkan ya. Itu untuk kedalaman atau bit depth warna ya. Nah, tentu ukurannya akan berbeda. Jadi ukuran konversinya akan berbeda. Jadi kalau bitrate ini juga disebut dengan data rate. Jadi menentukan jumlah data yang ditampilkan video atau dimainkan per second atau bitrate-nya. Jadi berkaitan dengan pemakaian pemilihan encode atau konversi videonya. Nah, kalau konversi video itu lebih kepada ada bitrate-nya ya. Jadi ada bisa mengkecilkan, ada bisa menghilangkan. Jadi mungkin nggak geber gitu ya, atau tidak sehalus ya. Nah, konversi citra ini aplikasi konversi citra secara digital ini tujuannya untuk mengurangi redundansi data terhadap data sehingga dihasilkan data yang efisien. Jadi kalau sebelumnya seperti apa, setelah itu akan lebih kecil dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi contoh ukuran asli itu 71 mega. Ya. Ketika dikecilkan ternyata bisa jadi 69 mega. Nah, konversi citra ini aplikasi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan mengurangi redundansi data ya. Nah, atau ditransmisikan secara efisien. Nah, sama halnya konversi itu ada lossy dan ada lossless juga sama ya seperti itu. Jadi kalau lossy itu kalau dikecilkan kembali original, kalau lossless itu kalau lossless itu dikembalikan akan original, kalau lossy itu tidak akan sama ya. Nah, ini contoh lossy biasanya digunakan dalam foto yang tidak terlalu memerlukan detail ya. Jadi ketika si Z20 KB dikecilkan jadi 1 KB, dikecilkan lagi jadi beberapa. Ini akan pecah ya, si pixelnya. Nah, yang tadi disebutkan kalau lossless itu akan kembali ke awal, kalau lossy itu tidak akan kembali ke awal. Nah, contoh lossless untuk konversi citra seperti Huffman atau adaptive deteriorative base ya. Nah, terus ada istilah HCI atau Human Computer Interaksi. Nah, sebenarnya di penjelasan di jenis-jenisnya itu ada di pertemuan khusus ya. Jadi kalau ini lebih kepada rangkuman saja gitu ya. Jadi antara interaksi user komputer dan komputer ya. Jadi kita bisa berinteraksi, bisa mengerti komputer, maka harus tampilan interaksinya harus kita bisa mudah menggunakannya gitu ya. Supaya ada interaksi bolak-balik di sana. Nah, yang paling penting itu adalah harus user friendly. Jadi ada ketika menggunakan Android enak dari pagi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti ada Android karena tampilannya user friendly, enak digunakan, gampang dipelajari gitu ya. Nah, terus software GUI ini dia organisasikan dalam layer yang meliputi komponen seperti Windows Library, Toolkit, dan Manager. Windows ini bersifat GUI. Nah, desktop manager seperti di dalam GUI itu seperti Vim ya. Vim itu Paint ya, seperti Paint ya. Di dalam Linux ya. Nah,
Terus ada paket aplikasi seperti word processor, biasanya digunakan untuk memanfaatkan GUI, atau seperti printing, drawing, dan sebagainya. Nah, aplikasi multimedia lainnya seperti di dalam penggabungan audio, video, dan teks seperti di dalam GUI seperti virtual reality ya, atau perangkat yang bisa memasukkan unsur-unsur seperti suara dan tampilan lainnya ya. Nah, terus catatan di sini GUI ini mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, karakter base interface tradisional khusus untuk hal-hal berikut. Jadi bersifat simbol, jadi tidak bersifat teks, jadi mudah diingat. Anak kecil juga yang belum bisa baca itu bisa mudah mengingat kalau tampilannya bersifat GUI, tidak text based ya. Direct manipulasi juga misalnya menunjukkan klik pada objek grafis, mouse atau apa gitu ya. Ini akan memberikan pengontrolan yang lebih baik atas HCI ya. Nah, terus media penyimpanan. Nah, ini media penyimpanan ini berbagai macam ya. Jadi pengertian storage ini hierarki storage, definisi storage, cara kerja sampai pengenalan jenis storage ya. Kemarin sudah dibahas yang ini. Nah, storage ini adalah tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan kalau seandainya tidak ada listrik pun data itu bisa tetap tersimpan ya. Kalau sampai zaman dulu itu seperti pita magnetik ya. Jadi tanpa dialiri listrik pun tetap ada gitu ya. Jadi itu bisa disebut sebagai storage ya. Nah, storage device ini sebagai media penyimpanan data komputer ketika dimatikan. Jadi ketika dimatikan data akan tetap ada ya. Nah, bentuk materinya secara fisik penyimpanan disebut media storage. Alat melakukan penulisan pembacaan disebut sebagai storage atau storage device ya. Nah, mengapa perlu storage device? Pertama, awal penyimpanan bersifat volatil. Data ini bisa akan hilang apabila tidak ada listrik. Ya. Jadi harus apa ya? Harus perlu berhati-hati. Kalau saya tidak ada listrik, maka data akan hilang kembali ke awal. Ya, kemarin sudah dibahas ya. Seperti main game zaman dulu harus kembali lagi ke awal. Tapi kalau zaman sekarang ada save-nya, ada penyimpanan data kita, main kita gitu. Terus ada kemungkinan data yang disimpan rusak sehingga memerlukan teknologi atau backup data, kebutuhan di distribusi data ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini generasi pertama itu seperti magnetic drum ya. Jadi kapasitasnya kecil tapi ukurannya besar. Terus ada magnetic core ya. Di generasi kedua dan ketiga ada LSC, semiconductor memory chip, ada VLC, semiconductor memory chip. Terus ada di bagian secondary storage ada seperti magnetic tape dan magnetic drum ya. Di generasi ke-1, kedua, ketiga. Terus di keempat itu ada magnetic disk, ada optical disk sampai magnetic tape. Generasi kelima ada optical dan magnetic tape ya. Nah, kalau kita lihat di sini hierarki storage itu kecepatan ke atas itu akan makin besar, makin cepat ya. Cuman kapasitas juga akan lebih besar lagi ya. Ke bawah gitu ya. Jadi kalau seandainya kecepatan kita menggunakan flash disk maka cepat. Tapi kalau digunakan untuk hard disk itu kapasitasnya besar. Ya. Cuman kecepatannya itu tidak secepat flash ya, flash disk gitu ya. Nah, itu ada beberapa seperti kalau di magnetic tape itu kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan flash memory. Nah, kalau di optical disk juga sama gitu ya. Nah, itu semakin kecil, kalau semakin besar kapasitas penyimpanan besar, tapi kecepatan itu juga akan lebih kecil ya. Jadi contohnya seperti apa ya? Seperti ketika kita menuangkan air dalam 1 galon ya. Kalau galonnya penuh, maka akan lama. Tapi kalau galonnya sedikit, lubangnya besar, maka akan cepat ya. Itu seperti itu. Nah, terus jenis storage ini banyak macam-macamnya seperti sequential access storage, seperti paper tip, magnetic ya. Kalau direct access seperti optical disk seperti dalam CD atau magnetic disk ya. Di direct. Jadi kalau direct itu langsung menunjuk ke tujuan tertentu. Kalau akses itu jadi harus diputar-putar. Kalau kemarin gitu saya umpamakan kalau zaman dulu itu kalau mau menyetel sebuah lagu di tengah-tengah maka harus diputar-putar dulu ya. Putar-putar dulu pakai pensil ya. Jadi kalau zaman sekarang itu bisa langsung loncat MP3 ke lagu apa itu bisa langsung loncat. Lalu sudah ada direct ya. Tidak pakai akses ya. Nah,
Jadi data disimpan dalam storage ini berupa biner 0 dan 1. Storage ini juga dibagi menjadi dua, yaitu storage primary storage dan secondary storage ya. Nah, dari segi pengaksesan ini dibagi juga dua, ada sequential, ada direct. Jadi ada yang harus dari awal mengantri, harus ada juga langsung loncatnya dari sana. Nah, ukuran storage juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, kapasitas semakin besar, tetapi ukuran fisiknya semakin kecil ya. Kelemahan materi storage adalah terpengaruh dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.